Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Nah, hari ini kita tuh bakal ngobrol santai tapi berisi banget nih soal teori behaviorik Pavlov. Nah, teori ini tuh mengenai teori psikologi pendidikan yang klasik namun masih dipakai sampai sekarang di dunia belajar mengajar. Mungkin kalian udah pernah dengar nih istilah anjing dan lonceng Pavlov ya kan? Nah, di balik cerita itu ternyata ada pelajaran besar tentang bagaimana manusia belajar dari pengalaman dan lingkungan sekitarnya. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngajak kalian untuk mengenal siapa sih Pavlov itu, gimana teorinya muncul, terus kita bakal bahas juga contoh nyata penerapan dalam dunia pendidikan supaya kita gak cuma ngerti teorinya, tapi juga kita bisa menerapkannya di kehidupan nyata. Yuk langsung aja simak videonya. Nah, sebelum kita masuk ke Pavlov, kita harus tahu dulu nih dasar pemikiran dari teori behavioristik. Teori behavioristik melihat bahwa belajar itu bukan soal apa yang kita pikirkan, tapi apa yang kita lakukan. Jadi seseorang dianggap belajar kalau ada perubahan perilaku yang bisa diamati secara nyata. Contoh yang gampang tuh misalnya, kamu dulu sering lupa mengerjakan PR, tapi setelah guru sering ngasih pujian atau tambahan poin waktu kalau disiplin, lama-lama kamu jadi terbiasa mengerjakan PR tepat waktu. Nah, itu tandanya perilaku kamu berubah karena adanya stimulus dan respon. Dalam behaviorisme, ada dua komponen yang penting banget nih. Yang pertama, itu ada stimulus, yaitu rangsangan dari luar seperti pujian, suara, hukuman, hadiah, atau situasi tertentu. Yang kedua ada respon, yaitu reaksi yang muncul akibat stimulus itu, seperti semangat, rasa takut, senang, dan kebiasaan tertentu. Jadi sederhananya teori ini bilang bahwa lingkungan sangat mempengaruhi cara kita belajar dan berperilaku. Dan Pavlov adalah salah satu orang pertama yang membuktikan hal ini lewat eksperimennya. Nah, oke, sekarang kita kenalan dulu nih sama tokohnya, Ivan Petrovich Pavlov. Nah, Pavlov ini adalah seorang ilmuwan Rusia yang awalnya tidak tertarik dengan psikologi, tapi dia tertarik dengan biologi dan sistem pencernaan. Nah, suatu hari saat dia melakukan penelitian tentang proses keluarnya saliva pada anjing, dia menyadari sesuatu yang menarik. Setiap kali asistennya membawa makanannya, anjingnya langsung ngiler bahkan sebelum makanan dikasih. Yang artinya anjing itu mulai belajar mengasosiasikan kehadiran asistennya dengan datangnya makanan. Nah, dari situ Pavlov jadi penasaran dan dia melakukan eksperimen sistematis. Dia melakukan eksperimen dengan menggunakan lonceng sebagai stimulus netral, sesuatu yang awalnya tidak punya arti untuk si anjing. Jadi setiap kali anjing diberi makanan, Pavlov akan membunyikan lonceng. Eksperimen ini diulang beberapa kali. Setelah beberapa kali pengulangan, Pavlov mencoba membunyikan lonceng tanpa memberikan makanan. Dan hasilnya, anjing itu tetap mengeluarkan air liur atau saliva. Nah, dari sinilah Pavlov menyimpulkan bahwa anjing itu telah belajar melalui asosiasi lonceng sebagai stimulus netral yang berubah menjadi stimulus bersyarat karena diasosiasikan dengan makanan. Air liur atau saliva yang keluar karena lonceng itu disebut dengan respon bersyarat. Nah, proses pembelajaran seperti ini dikenal sebagai classical conditioning atau pengkondisian klasik. Nah, inilah cikal bakal teori behavioristik modern. Nah, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya manusia juga belajar lewat cara yang sama loh. Otak kita sering membentuk pola perilaku karena pengalaman yang berulang. Misalnya, kamu merasa tenang saat belajar sambil dengar musik Spotify. Nah, itu tuh karena otak kamu sudah mengasosiasikan musik itu dengan suasana fokus, atau kamu bisa langsung tegang saat dengar suara guru mata pelajaran tertentu masuk kelas. Itu karena kamu pernah punya pengalaman menegangkan sebelumnya. Nah, semua contoh itu terjadi karena adanya asosiasi emosional dan perilaku yang terbentuk akibat stimulus tertentu. Itulah inti dari pengkondisian klasik. Otak menghubungkan peristiwa atau perasaan secara otomatis. Jadi teori Pavlov bukan cuma tentang hewan, tapi juga menggambarkan cara manusia belajar melalui pengalaman sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik nih. Gimana sih teori Pavlov bisa diterapkan di dunia pendidikan?
Dalam proses belajar mengajar, guru sebenarnya punya peran yang penting sebagai pemberi stimulus. Cara guru mengajar, berbicara, memberi penghargaan, bahkan ekspresinya bisa menjadi stimulus yang dapat mempengaruhi semangat belajar siswa. Nah, sekarang ayo kita bahas beberapa contoh penerapannya satu persatu. Yang pertama, memberikan pujian dan penguatan yang positif. Ini yang paling sering dan efektif untuk dilakukan. Misalnya, setiap kali siswa menjawab pertanyaan dengan benar, guru dapat memberikan pujian seperti hebat atau kamu pintar sekali. Nah, lama-lama siswa akan mengasosiasikan kegiatan belajar dengan perasaan senang dan penghargaan. Hal ini membuat belajar bukan lagi kewajiban tapi sesuatu yang menyenangkan. Bahkan penghargaan kecil seperti stiker bintang atau catatan kerja yang bagus di buku tugas bisa memberikan bentuk perilaku positif untuk jangka panjang. Nah, yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Bayangin aja deh, kamu belajar di kelas yang pencahayaannya bagus, ruangannya bersih, guru juga menyambut dengan senyum. Pasti rasanya sangat nyaman kan? Nah, itu tuh contoh stimulus positif yang bisa membuat siswa menjadi lebih siap dan fokus. Musik lembut, warna ruangan yang cerah, atau aroma kelas yang segar juga bisa menjadi stimulus yang membangun suasana hati menjadi positif. Nah, yang ketiga, mengurangi atau menghindari stimulus negatif. Sebaliknya, stimulus negatif seperti bentakan, ancaman, atau hukuman yang berlebih bisa membuat siswa takut dan enggan belajar. Nah, kalau itu terjadi terus-menerus, siswa bisa mengasosiasikan belajar dengan rasa cemas. Akibatnya bukan hanya prestasi yang tidak meningkat, malah akan timbul pikiran yang stres. Jadi guru sebaiknya lebih banyak menggunakan penguatan positif dibanding hukuman, karena menurut teori Pavlov, asosiasi yang positif lebih kuat dan membentuk perilaku yang bertahan lama. Nah, yang keempat itu ada membentuk kebiasaan dan disiplin. Contohnya, setiap kali bel pelajaran berbunyi, guru langsung memulai kegiatan belajar tanpa menunda. Setelah diulang beberapa kali, siswa jadi terbiasa untuk siap setiap kali bel berbunyi. Inilah bentuk pengkondisian klasik yang sederhana namun efektif untuk membangun disiplin. Nah, kebiasaan ini bisa diterapkan dalam banyak hal, dari kebersihan kelas, ketepatan waktu, sampai etika berbicara. Yang kelima, membentuk motivasi belajar. Stimulus tidak selalu berbentuk pujian, namun bisa juga berupa pengalaman belajar yang menyenangkan. Misalnya, lewat permainan edukatif, diskusi kelompok, atau eksperimen kecil di kelas. Semua itu bisa menjadi stimulus yang membuat siswa menunggu-nunggu jam pelajaran, bukan menghindarinya. Nah, jadi teman-teman, lewat teori Pavlov kita belajar bahwa perilaku belajar bisa dibentuk melalui asosiasi positif antara stimulus dan respon. Di dunia pendidikan, ini artinya guru bisa menanamkan kebiasaan baik seperti motivasi dan disiplin lewat pengalaman belajar yang menyenangkan. Intinya, kalau kita ingin siswa semangat, disiplin, dan suka belajar, buatlah lingkungan belajar yang penuh dengan stimulasi positif. Karena setiap pengalaman positif yang berulang bisa membentuk perilaku yang bertahan lama. Nah, itu tadi pembahasan lengkap tentang teori behavioristik Pavlov dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Ternyata teori yang lahir dari eksperimen sederhana dengan seekor anjing bisa punya pengaruh kasar sampai ke dunia pendidikan modern. Seperti kata Pavlov, don't become a mere recorder of facts, but try to penetrate the mystery of their origin. Terima kasih banyak semuanya yang udah menonton sampai akhir. Semoga kalian suka dan semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.